Pengertian ijma. Menurut Tanjung Nasr dalam buku Ijma sebagai dalil syar'i ketiga, secara bahasa kata ijma memiliki dua arti. Yang pertama, ijma adalah niat dari seorang untuk melakukan sesuatu dan memutuskannya. Yang kedua, ijma adalah kesepakatan beberapa orang untuk melakukan sesuatu. Adapun menurut istilah syar'i, sebagaimana menurut mayoritas ulama usul fiqh, adalah kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad setelah wafatnya beliau pada suatu masa mengenai hukum syar'i. Selanjutnya ada unsur-unsur ijma. Yang pertama, adanya kesepakatan seluruh mujtahid dari kalangan umat Islam atau para ulama. Yang kedua, suatu kesepakatan yang dilakukan haruslah dinyatakan secara jelas. Yang ketiga, yang melakukan kesepakatan tersebut adalah seorang mujtahid. Yang keempat, kesepakatan tersebut terjadi setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, yang disepakati itu adalah hukum syara mengenai suatu masalah atau peristiwa hukum tertentu. Syarat-syarat ijma. Yang pertama, harus ada mujtahid lebih dari satu. Yang kedua, harus ada kesepakatan terhadap sebuah hukum syar'i. Yang ketiga, adanya kesepakatan di antara semua mujtahid yang menjadi peserta ijma. Yang keempat, kesepakatan muncul dari para ulama mujtahid yang adil, baik agamanya dan tidak ahli bid'ah. Yang kelima, ijma atau kesepakatan para mujtahid harus merujuk pada sumber hukum lain, baik berupa ayat Al-Quran atau hadis maupun qiyas. Selanjutnya, macam-macam ijma dibagi menjadi dua. Yang pertama, ijma qauli, dan yang kedua, ijma sukuti. Yang pertama, ijma qauli merupakan suatu ijma di mana para ulama mengeluarkan pendapatnya dengan lisan ataupun tulisan yang menerangkan persetujuannya atas pendapat mujtahid lain di masanya. Yang kedua, ijma sukuti, yaitu suatu ijma di mana para ulama diam, tidak mengatakan pendapatnya, tidak memberikan reaksi terhadap suatu ketentuan hukum yang telah dikemukakan atau dijelaskan oleh mujtahid lain yang hidup di masanya. Diam di sini dianggap menyetujui. Ijma sukuti disebut juga dengan ijma rukhsah. Selain ijma umat tersebut, masih ada macam-macam ijma lain. Antaranya satu, ijma sahabat. Yang kedua, ijma khalifah. Yang ketiga, ijma Abu Bakar dan Umar. Yang keempat, ijma ulama Madinah. Yang kelima, ijma ulama Kufah dan Basrah. Yang keenam, ijma Itrah atau golongan Syiah. Kehujahan ijma. Perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah sesuatu yang biasa terjadi, termasuk dalam soal ijma, apakah dapat dipandang sebagai dalil syar'i atau tidak. Pada prinsipnya, jumhur ulama usul fikih menyatakan bahwa ijma sebagai upaya para mujtahid dalam menentukan suatu kasus yang tidak ada hukumnya dalam nas harus mempunyai landasan. Jumhur ulama berpendapat bahwa kedudukan ijma menempati salah satu sumber atau dalil hukum sesudah Al-Quran dan Sunnah. Ini berarti bahwa ijma dapat menentukan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh umat Islam bila tidak ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Untuk menguatkan pendapat ini, jumhur ulama mengemukakan beberapa ayat dan hadis Nabi, di antaranya Quran Surat An-Nisa, surat keempat ayat 115. Dan barang siapa yang menentang Rasulullah sesudah kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, maka biarkanlah ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke neraka jahanam. Namun demikian, dalil yang dijadikan hujah oleh jumhur ulama tentang kedudukan ijma dibantah oleh ulama Syiah.
Ulama Syiah menundukkan ijma sebagai dalil hukum. Ijma diterima hanya dalam kedudukannya menyingkap atau menjelaskan adanya sunnah dan tidak menganggap ijma sebagai dalil yang berdiri sendiri di samping Al-Quran dan hadis. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih.